Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabita Lutfizara dari Universitas Jambi. Hari ini saya akan membahas materi perpajakan mengenai pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, jumlah perolehan, dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Syarat pembukuan ada 5. Pertama, pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, pembukuan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Keempat, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28 Ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak, terutang termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Syarat pencatatan ada 6. Pertama, pencatatan dalam setahun harus dilakukan secara kronologis. Kedua, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Ketiga, pencatatan harus dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Keempat, pencatatan harus memuat peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kelima, apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing jenis usaha atau lokasi usaha yang bersangkutan. Keenam, wajib orang pribadi harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban. Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengonfirmasikan apakah jumlah pajak yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan dan transaksi yang sebenarnya. Jenis pemeriksaan ada 2. Pertama ada pemeriksaan rutin. DJP secara berkala melakukan pemeriksaan rutin kepada beberapa wajib pajak, terutama kepada mereka yang memiliki transaksi besar atau sektor usaha yang dianggap berisiko. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai cara untuk memastikan bahwa setiap orang dan perusahaan patuh terhadap aturan perpajakan. Kedua, pemeriksaan khusus. DJP juga dapat melakukan pemeriksaan khusus jika mereka menemukan indikasi bahwa laporan pajak yang dimungkinkan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, jika terdapat data transaksi yang tidak konsisten atau pelaporan yang berbeda dari data pihak ketiga, seperti bank atau laporan rekan bisnis. Tahapan dalam proses pemeriksaan pajak ada 3. Pertama, persiapan pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan dimulai, DJP akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi. Setelah menerima surat ini, wajib pajak harus segera mempersiapkan berbagai dokumen pendukung, seperti laporan keuangan, faktur penjualan dan pembelian, laporan SPT, serta dokumen lain yang relevan dengan bisnis atau penghasilan wajib pajak. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan. Ada 2 jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Jika DJP menganggap kasus wajib pajak sederhana, pemeriksaan mungkin hanya dilakukan di kantor DJP. Namun, jika kasus wajib pajak lebih kompleks atau melibatkan banyak dokumen, pemeriksaan akan dilakukan di tempat usaha atau rumah wajib pajak. Ketiga, hasil pemeriksaan. Setelah semua dokumen diperiksa, DJP akan memberikan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak akan diberitahu berapa jumlah kekurangan tersebut, termasuk sanksi jika ada. Penyidikan pajak adalah tahap lanjutan dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan setelah ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Proses penyidikan pajak ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut sehingga tindak pidana berpajakan yang diduga dapat dipastikan dan ditemukan pelakunya. Tahapan dalam proses penyidikan pajak. Pertama, persiapan penyidikan. DJP menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Dokumen ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memulai proses penyidikan. Kedua, penindakan dan pencegahan. Penyidik akan memanggil tersangka dan saksi untuk memberikan keterangan. Proses ini bertujuan mengungkapkan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan. Ketiga, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang relevan. Barang bukti yang disita akan dikelompokkan, disimpan, atau dikembalikan jika tidak relevan. Keempat, pelimpahan berkas perkara. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Kelima, penuntutan dan persidangan. Jaksa penuntut umum akan melaksanakan penuntutan di pengadilan di mana kasus akan diputuskan oleh hakim. Sanksi pajak. Pertama ada sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Sanksi berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai 500.000. Sanksi bunga ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban pembayaran pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Lalu ada sanksi kenaikan ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. Kedua, ada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan pembukuan dan pencatatan pajak merupakan dasar penting dalam sistem perpajakan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang secara benar. Pembukuan dilakukan secara sistematis, sedangkan pencatatan lebih sederhana namun tetap harus teratur sesuai ketentuan. Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selain itu, sanksi pajak baik administrasi maupun pidana diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan guna mendukung penerimaan negara dan keberhasilan pembangunan nasional. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.